Pernah gak sih kalian memperhatikan anak kelas 1 SD kalau diajarin 10 menit aja udah mulai melirik ke luar jendela? Beda banget nih sama anak kelas tinggi yang ternyata jauh lebih tenang. Tapi tunggu dulu. Tenang bukan berarti mereka lagi fokus. Bisa jadi pikiran mereka lagi jalan-jalan entah kemana. Jalan-jalan dengan sepatu roda kiri kanan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Alia Zahfibriani dengan NIM 2413300001527. Dan saya Sri Romdona Saada dengan NIM 2413330001529. Kami dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, menjaga fokus anak SD itu tantangan besar. Dan ternyata karakteristik fokus anak kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, dan karakteristik fokus anak kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6 sangat berbeda. Nah, biar kita nggak cuma mengandalkan asumsi aja, kita akan membahas tuntas tentang perbedaan fokus antara kelas rendah dengan kelas tinggi, serta solusi praktis yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah maupun ketika kita mengajar anak SD. Dan yang bikin makin seru, kita udah ngobrol langsung sama praktisinya. Langsung aja, ini dia perbedaan tentang fokus anak SD menurut guru SD. 1. Sulit fokus saat pembelajaran. Faktor utamanya ya karena dari TK itu kan permulaan naik ke kelas 1, jadi agak sulit untuk fokus. Kadang ya masih ada yang nangis, ada yang bermain, ada yang tidak fokus. Keluar itu kan bisa jadi dari keluarga, dari masyarakat lingkungan. Untuk yang di kelasnya sendiri, siswa itu pasti ada yang penyebab kurang fokus siswa, tapi tidak semua, hanya beberapa lah yang kurang fokus atau kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, kelihatan jelas kan bedanya? Ibaratnya nih, anak kelas rendah itu seperti baterai yang cepat habis, tapi gampang banget di-charge ulang dengan kegiatan fisik atau aktivitas fisik. Sedangkan kelas tinggi fokusnya lebih panjang. Tapi kalau udah bosan, mode melawannya bisa diatasi. Nah, biar kita nggak cuma mengandalkan asumsi aja, kita akan membahas tuntas tentang perbedaan fokus antara kelas rendah dengan kelas tinggi, serta solusi praktis yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah maupun ketika kita mengajar anak SD. Mari kita simak tips dari guru yang berpengalaman. Cara proses pembelajaran kita buat semacam inovasi atau inovasi pembelajaran dengan tidak monoton. Entah itu nyanyi-nyanyi atau biasanya di depan ya diajak senam setiap hari. Tapi solusinya Bagus sekali solusinya. Ternyata kuncinya ada pada fleksibel metode dan pemahaman kita terhadap perkembangan anak. Betul sekali. Untuk kelas rendah, kita bisa melakukan ice breaking serta permainan fisik. Dikarenakan kelas rendah adalah peralihan dari TK ke
ke kelas 1, yang dimana jiwa-jiwa mereka masih berjiwa bebas dan ingin bermain. Maka dari itu diperlukan ice breaking serta kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya agar fokus siswa yang ada di kelas rendah kembali ke pembelajaran. Sedangkan untuk kelas tinggi, kita hanya perlu mengajak mereka untuk lebih banyak berdiskusi, memberikan tantangan yang relevan, memberikan sebuah proyek, membuat sesuatu, atau melakukan kegiatan di luar seperti praktek langsung ataupun yang lainnya, yang dimana itu bisa membuat fokus anak lebih tinggi dan minat belajarnya juga lebih tinggi. Semoga rangkuman dan wawancara ini bisa bermanfaat buat para guru, orang tua, atau siapapun yang sedang mendampingi anak SD. Jadi begitu teman-teman, apakah solusi serta tantangan yang tadi kita bahas dapat memberikan manfaat serta pemahaman bagi teman-teman semua yang udah nonton? Dan apakah solusi-solusi tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ketika mengajar? Komen di bawah ya. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.